Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, hari ini Komisi 8 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Lalu apa saja hasil pembahasannya? Kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat siang Andre, bagaimana jalannya rapat dengar pendapat DPR bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh BPKH siang ini? Vera, sejauh ini rapat antara Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pengelola Keuangan Haji masih berlangsung. Berbagai dinamika tadi terjadi di dalam rapat, terlebih 1 minggu lagi jemaah haji asal Indonesia ini akan diberangkatkan dalam periode haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Yang pertama tadi dipaparkan oleh Menteri Haji Gus Irfan mengenai kesiapan transportasi maupun akomodasi serta konsumsi. Kita paparkan sementara untuk yang bagian transportasi, mengingat adanya usulan kenaikan harga biaya penerbangan oleh maskapai Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines yang totalnya mencapai 1,77 triliun rupiah. Maka dari itu Menteri Haji akan meminta restu dari DPR terkait adanya penambahan anggaran untuk mengakomodasi adanya usulan penambahan biaya penerbangan oleh dua maskapai tersebut. Untuk Garuda Indonesia mengusulkan adanya kenaikan biaya sebesar 974,8 miliar rupiah, sementara Saudi Airlines mengusulkan penambahan sebesar 802,8 miliar rupiah atau totalnya ini 1,77 triliun rupiah. Meski begitu, pemerintah kemarin melalui Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan bahwa ketika ada kenaikan atau penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, maka tidak dibebankan kepada pemerintah. Maka hal itulah yang kemudian hari ini dipaparkan oleh Kementerian Haji untuk dimintakan restunya kepada DPR RI. Lebih lanjut, Menteri Haji memaparkan bahwa penambahan biaya ini akan berdasarkan pasal 44 dan juga pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang dimana jika penambahan biaya bagi jemaah ini bersumber dari BPIH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian sementara untuk biaya petugas ini dibebankan kepada APBN. Nah, hal inilah yang kemudian juga menjadi pertanyaan oleh beberapa anggota tentang kepastian penggunaan atau sumber dana yang akan dibayarkan kepada dua maskapai tersebut, karena ada satu sisi yang mengatakan bahwa full dari APBN, ada juga yang bersumber dari BPIH, karena kita tahu BPIH ini merupakan investasi dari setoran yang disetorkan oleh para jemaah, sehingga itulah yang nanti akan menjadi subsidi bagi para calon jemaah ke depannya. Kemudian masalah akomodasi, hal ini juga menjadi topik menarik di dalam rapat karena ada satu tower Al-Hidayah yang ditempatkan bagi jemaah sebanyak sekitar 21.000 dari 3 provinsi, diantaranya adalah Banten, kemudian Sumatera Barat dan juga Banjarmasin dari Kalimantan Barat, yang menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan hasil rapat kerja dan juga keputusan panja sebelumnya, di mana jarak terjauh untuk akomodasi para calon jemaah haji ini adalah 5 km. Sedangkan untuk Tower Al-Hidayah yang ditempatkan untuk 21.000 jemaah ini jika ditarik lurus jaraknya adalah 8 km. Dan jika adanya perpindahan jalur ini bisa mencapai 13 km lebih. Tak hanya jarak, Tower Al-Hidayah juga menjadi permasalahan karena kapasitas yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan oleh panja sebelumnya adalah 1 kamar diisi oleh 4 orang jemaah. Tapi ketika tim washaji mengunjungi Tower Al-Hidayah tersebut, ada kamar yang bisa diisi dengan 5 hingga sampai 6 jemaah. Hal inilah yang kemudian menjadi wanti-wanti oleh para anggota maupun pimpinan DPR agar tidak terjadi penyelewengan, kemudian tidak berdesak-desakan antara jemaah di dalam 1 kamar yang seharusnya 4 bisa mencapai 6 kamar, dan kemudian permasalahan-permasalahan juga yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai Tower Al-Hidayah ini, mulai dari sanitasi hingga kebersihan dan juga yang lainnya.
Kemudian tak hanya tentang permasalahan penyelesaian akomodasi dan juga transportasi, tapi juga tentang koper. Nah, mengenai koper bagi calon jemaah haji belum sepenuhnya terdistribusikan oleh dua maskapai tersebut. Karena maskapai Garuda Indonesia baru mendistribusikan sekitar 50% koper jemaah untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Saudi Airlines ini baru mendistribusikan sebesar 70% koper. Nah, hal ini yang kemudian ditekankan oleh Menteri Haji Gus Irfan agar di bawah tanggal 17 April seluruh koper ini telah didistribusikan kepada kantor wilayah maupun kepada para jemaah. Kemudian yang berkembang juga di dalam rapat kerja ini mengenai war tiket yang telah dihembuskan sebelumnya oleh Menteri Haji Gus Irfan yang digunakan untuk memangkas jarak antrian antar jemaah yang bisa mencapai 20 tahun lebih. Nah, memang diskusi ini kemudian ditanggapi dengan berbagai macam statement oleh para anggota. Ada yang kemudian setuju dengan catatan, ada juga yang memang mengatakan bahwa seharusnya wacana mengenai war tiket ini tidak dihembuskan saat ini. Mengingat 1 minggu jelang penyelenggaraan ibadah haji juga masih banyak permasalahan yang belum segera dituntaskan oleh Kementerian Haji. Kemudian war tiket juga memang ada yang mengatakan bahwa jika ini ditujukan untuk nantinya disabilitas maupun jemaah yang lanjut usia, maka akan diberlakukan atau dibahas di tahun depan, mengingat adanya peraturan-peraturan yang tidak bisa jika diterapkan pada tahun ini. Untuk sementara demikian, Vera, kami masih akan memantau bagaimana keputusan akhir atau apa lagi yang menjadi topik menarik di dalam rapat kerja, mengingat 1 minggu jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia. Ya, Andre, apakah anggota komisi juga menyoroti terkait dengan potensi penambahan biaya yang akan dibebankan kepada jamaah haji? Lalu bagaimana juga menjamin keamanan dari para jamaah haji di tengah kondisi perang di Timur Tengah saat ini? Ya, Vera, mengenai penambahan biaya haji memang tadi sudah sama-sama dipastikan oleh Komisi 8 DPR RI maupun dari Kementerian Haji bahwa seluruh penambahan biaya haji ini akan dibebankan oleh pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan oleh anggota DPR sebelum nantinya diputuskan, apakah benar-benar 1,77 triliun rupiah ini dibebankan kepada anggaran pembelanjaan biaya negara atau APBN, ataukah ada juga mengambil sebagian biaya dari BPIH? Karena mengacu pada undang-undang yang ada, biaya untuk penambahan atau perjalanan ibadah haji bagi calon jemaah ini bersumber dari BPIH. Tadi juga mendapatkan sorotan langsung dari Hidayat Nur Wahid, fraksi PKS, yang menyatakan bahwa apakah ini benar-benar dari APBN sepenuhnya atau BPIH, mengingat BPIH ini merupakan biaya yang sudah dikumpulkan oleh BPIH untuk nantinya disubsidi kepada calon jemaah berikutnya. Nah, mengenai potensi ancaman yang ada tentang gejolak geopolitik antara Amerika, kemudian Iran dan juga Israel, hal ini juga menjadi wacana yang dihembuskan di dalam rapat tentang keamanan bagi para calon jemaah. Memang sebelum-sebelumnya sudah dipastikan bahwa untuk penerbangan ke Mekah maupun Madinah ini direct langsung dari Jakarta. Tapi itu yang nantinya akan kami pastikan lagi kepada Menteri Haji Gus Irfan, apakah dengan gencatan senjata yang saat ini dilakukan oleh pihak yang saat berperang antara Amerika dan juga Iran serta Israel tidak mengganggu sepenuhnya perjalanan ibadah haji tahun ini atau 1447 Hijriah. Vera. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh tengah mengkaji sistem baru untuk mengatasi persoalan masa tunggu haji yang kerap membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Salah satu gagasan yang muncul ini adalah dengan menghapus sistem masa tunggu atau waiting list dan beralih menggunakan mekanisme war ticket atau pendaftaran langsung. Nah, lalu seperti apa fakta dan datanya? Berikut paparan selengkapnya untuk Anda. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Di mana tujuan wacana war tiket haji ini untuk mengatasi antrean haji yang sangat panjang di Indonesia dan memberikan alternatif sistem selain waiting list atau daftar tunggu, serta untuk mengoptimalkan kuota haji yang terbatas setiap tahunnya. Nah, lalu berapa lama antrean ibadah haji di Indonesia? Ke grafis berikutnya.
Antrean ibadah haji di Indonesia berdasarkan jumlah antrean nasional pada tahun 2019 itu kurang lebih di 4,52 juta calon jamaah. Nah, kemudian untuk di tahun 2020 kurang lebih di 4,9 juta calon jamaah dan di 2026 ini 5,7 juta calon jamaah. Artinya pemirsa bahwa antrean itu naik lebih dari 1 juta orang dalam 7 tahun. Nah, sementara lama antrean yang tercepat di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu 11 tahun dan yang terlama itu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yaitu 47 tahun masa tunggunya. Serta masa tunggu rata-rata nasional kalau dilihat ini kisaran 35 sampai dengan 40 tahun. Dan dengan panjangnya waktu antrean sehingga wacana war tiket ini mulai dipertimbangkan. Nah, bagaimana sebetulnya skema war tiket haji? Kita ke grafis berikutnya. Sistem seperti siapa cepat dia dapat gitu ya atau first come first serve dan tidak lagi berbasis antrean panjang yang memakan waktu bertahun-tahun. Serta calon jamaah yang memenuhi syarat yaitu 2 kategori, itu baik secara finansial atau dikategorikan mampu dan juga kesehatannya atau istitoah. Nah, sehingga bisa langsung berebut slot keberangkatan. Lalu apa yang disampaikan Kementerian Haji terkait dengan wacana ini pemirsa? Kita ke grafis berikutnya. Kemudian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak bahwa substansi yang sedang didorong itu sebenarnya jauh lebih serius yaitu tentang bagaimana memastikan kuota haji itu bisa benar-benar diisi oleh mereka yang siap secara istitoah pada tahun berjalan. Nah, sementara Sekjen Ampuri Zaki Zakaria mengingatkan bahwa kebijakan haji tidak bisa diperlakukan seperti kebijakan biasa. Kita ke grafis berikutnya. Bahwa setiap kebijakan publik apalagi yang menyangkut ibadah dan jutaan masyarakat yang terlibat perlu dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan juga kemaslahatan umat. Jadi pemirsa, wacana war tiket haji ini muncul sebagai solusi atau mengatasi antrean ekstrim yang begitu panjang dan lama. Namun ini juga menimbulkan dilema, yaitu faktor efisiensi versus keadilan akses. Karena keadilan bagi mereka yang sudah mengantre lama, haruskah dilewatkan oleh orang yang bisa mengakses tiket dengan cepat saja? Nah, tentu diharapkan bahwa pemerintah itu tidak terburu-buru menerapkan skema tersebut secara penuh. Keputusan akhir masih menunggu kajian dari pemerintah. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi cara unik dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kudus, Jawa Tengah. Kami hadirkan usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.